Guys, balik lagi di Gibah Santuy. Kali ini Neng akan menceritakan alur cerita Battle Truck de Heaven episode 21 season 4 versi novel. Jadi jika ada perbedaan dalam cerita di filmnya harap dimaklum. Jika suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Kegagalan. Adegan aneh yang tiba-tiba muncul di tanah terbuka juga di luar harapan Xiaoyan. Dia menatap banyak tatapan tertegun yang ditembakkan ke arahnya dan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Dengan menjabat tangannya, dia melemparkan api berwarna hijau ke dalam kuali obat. Hanya pada titik ini api di tangan pesaing kembali normal. Orang ini, putri kecil bergumam dengan lembut. Dia sedikit tertekan. Karena tidak pernah menyaksikan kekuatan api surgawi, dia selalu berpikir bahwa api biru air kering tidak jauh lebih lemah dari itu. Namun, dengan tampilan supernatural nyala api barusan, setiap orang yang taat akan dapat mengatakan pada pandangan bahwa itu jauh di bawah api surgawi. Kalau tidak, itu tidak akan menampilkan sikap patuh seperti ini. Dibandingkan dengan kekecewaan putri kecil, wajah Liu Ling sedikit jelek. Api berwarna coklat adalah sesuatu yang gurunya telah mengundang banyak orang kuat untuk mendapatkan dari tubuh peringkat 5 Magical Beast, yang mirip dengan manusia dari kelas Dowang. Benar-benar tidak terduga bahwa sebelum menjadi pusat perhatian setelah ditampilkan hari ini, itu benar-benar memberi hormat api orang lain. Ini benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Apa gunanya memiliki api yang bagus? Jika seseorang tidak dapat mengendalikannya, ia hanya akan membakar dirinya dengan bermain api. Yan Li mengeluarkan tawa dingin yang lembut saat dia menempatkan api berwarna hitam di tangannya ke dalam kuali. Ketika fenomena aneh menghilang di tanah terbuka, semua pesaing juga secara bertahap menarik kembali pikiran mereka, mengembalikan mereka untuk fokus pada pertanyaan pemeriksaan yang mereka hadapi. Api di tangan mereka dituangkan ke dalam kuali obat. Setelah itu, mereka semua mengambil bahan obat mereka dan memulai langkah pertama dari memurnikan pil obat, memurnikan. Tatapan Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada kuali obat. Kadang-kadang, dia melambaikan tangannya dan melemparkan satu atau dua bahan obat dari meja batu ke dalam kuali obat. Setelah itu, ia mengendalikan suhu nyala api dan perlahan-lahan memperbaiki esensi yang diperlukan untuk memperbaiki pil obat sesuai dengan informasi yang dicatat pada formula obat. Meskipun ada formula obat yang sangat rinci dalam pikirannya, Xiaoyan tidak berani menjadi sedikit pun ceroboh. Hanya ada 3 set bahan obat yang telah disiapkan kali ini. Jika dia kehilangan ramuan obat karena kesalahan ceroboh, itu akan secara signifikan meningkatkan peluang kegagalan dalam pemurnian. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa terima. Karena itu, dia tidak berani membuang semua bahan obat sekaligus meskipun kemampuannya mengendalikan Green Lotus Core Flame. Sebagai gantinya, ia memilih metode paling aman untuk memurnikan hanya 2 bahan obat sekaligus. Ada cukup banyak orang yang berbagi pemikiran Xiaoyan. Ini termasuk putri kecil, Liu Ling. Bahkan Yan Li, yang selalu sombong, saat ini mengadopsi ekspresi serius saat dia dengan hati-hati mengendalikan nyala api, dengan cermat memperbaiki setiap bahan obat. Semua orang jelas tahu betapa hancurnya hati akan kehilangan ramuan obat pada saat seperti itu. Semua pesaing di tanah terbuka mempertahankan keheningan. Hanya suara berderak yang dipancarkan saat api yang memurnikan bahan obat bergema di seluruh tanah terbuka. Terinfeksi oleh suasana tenang semacam ini, kursi yang awalnya agak bising di kedua sisi juga berangsur-angsur berkurang. Semua tatapan mereka berkeliaran di atas alkemis di tanah terbuka di bawah. Mereka memang menyembunyikan sesuatu. Orang-orang muda hari ini, Nalan Jie, yang duduk di kursi VIP, mengamati nyala api yang naik di tanah terbuka di bawah dan tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, tapi melihat fenomena aneh tadi, sepertinya sedikit teman Yan Xiao lebih baik daripada yang lain. Petik 2. Heavenly Flame adalah benda aneh yang bahkan Gugu tidak pernah miliki.
Kekuatannya secara alami adalah sesuatu yang nyala dari Little Princess dan yang lainnya. Yang diperoleh dari Magic Beast tidak dapat dibandingkan dengan. Nalan Yanran di samping tersenyum sambil menjawab. Itu benar. Nalan Jie mengangguk. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkannya ke Nalan Yanran dan berkata dengan kerutan, apakah orang dari Mystic Cloud Sekte yang datang pagi ini memintamu untuk kembali? Iya nih. Nalan Yanran mengangguk sedikit. Nalan Jie menghela nafas dengan lembut. Suaranya agak rendah, apakah itu karena perjanjian 3 tahun mendekat? Mendengar ini, pergelangan tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menyingkirkan rambut hitamnya tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan bibir merahnya dan dengan lembut berkata, itu harus menjadi alasannya. Petik 2. Xiao Yan sudah menghilang selama hampir 2 tahun. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ketika dia meninggalkan Wutan City, dia sudah menggumpal dan membentuk pusaran Qi-nya dan menjadi Douze. Ini dilakukan dalam waktu kurang dari setahun. Anda juga harus mengetahui dengan jelas betapa sulitnya menaikkan Douqi seseorang sebelum menjadi Douze. Namun, dia sekali lagi bangkit tiba-tiba dengan cara seperti kilat dalam waktu kurang dari setahun. Dengan kata lain, bakat pelatihan yang anehnya menghilang saat itu sekali lagi muncul. Nalan Yanran mendesah panjang. Dia berkata dengan suara yang dalam, selama 2 tahun ini, belum ada informasi tentang dia. Namun, saya berpikir bahwa sesuai dengan bakat pelatihannya, saya takut dia setidaknya akan berada di kelas Douxi. Petik 2. Nalan Yanran mengangguk. Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Anda tidak akan mendengarkan bahkan jika saya mengatakannya. Namun, saya harap Anda akan meminta maaf kepadanya terlepas dari siapa yang menang atau kalah dalam perjanjian 3 tahun. Nalan Jie mengusap dahinya dan berkata agak lelah. Minta maaf. Mendengar ini, Nalan Yanran sedikit merajut alisnya. Segera, dia menatap Nalan Jie dengan agak keras kepala. Aku tidak salah. Kenapa saya harus minta maaf? Petik 2. Minta maaf. Mendengar ini, Nalan Yanran sedikit merajut alisnya. Segera, dia menatap Nalan Jie dengan agak keras kepala. Aku tidak salah. Kenapa saya harus minta maaf? Petik 2. Anda bisa dengan mudah pergi ke klan Xiao dan bertanya dengan baik kepada Xiao Zhen apakah dia bisa membatalkan pertunangan pernikahan. Mungkin, semua masalah ini tidak akan terjadi jika Anda melakukan itu. Tetapi Anda sengaja memilih untuk meminjam kekuatan Mystic Cloud Sect dan dengan paksa menekan klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Anda jelas tahu betapa hebatnya pukulan ini bagi reputasi klan Xiao. Hanya saja ketika status Anda tumbuh semakin menonjol selama beberapa tahun ini, Anda tidak mau membuka mulut dan meminta maaf. Nalan Jie memandang cucunya dengan acuh tak acuh dan berkata, tapi apakah Anda tahu bahwa jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, itu hanya akan memperdalam jarak antara Anda dan Xiao Yan. Petik 2. Bahkan jika jaraknya tidak dalam, dia dan aku tidak akan pernah bisa bersama. Karena tidak mungkin, maka tidak masalah jika kesenjangan semakin dalam. Nalan Yanran mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Nalan Jie. Dia dengan lembut berkata, kakek, kamu tidak perlu repot dengan masalah saya. Bagaimanapun, setelah perjanjian 3 tahun berakhir, ia dan saya tidak akan lagi berinteraksi sejak saat itu. Bukannya tidak ada yang tertarik pada cucu Anda, mengapa Anda berulang kali memikirkannya? Baiklah, kamu harus berhenti bicara. Ayo santai dan saksikan kompetisi. Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Nalan Yanran menoleh dan melemparkan pandangannya ke tanah terbuka. Douqi yang samar menutupi telinganya, jelas tidak ingin mendengar omelan Nalan Jie. Melihat sikapnya yang seperti ini, Nalan Jie tidak berdaya meskipun dia agak marah. Selain itu, karena ini adalah tempat umum, dia hanya bisa memelototinya dengan marah sebelum berbalik menatap ke tanah terbuka. Saat ini, hampir setengah jam telah berlalu sejak awal pemeriksaan. Beberapa alkemis di tanah terbuka yang perlu memperbaiki sedikit bahan obat sudah benar-benar menyempurnakan semuanya. Selain itu, mereka juga sudah mulai mempersiapkan langkah selanjutnya. Xiao Yan mengabaikan para peserta yang telah menyelesaikan penyempurnaan mereka dan benar-benar fokus saat ia menatap kuali obatnya.
Tangan kirinya sesekali melemparkan bahan obat sementara tangan kanannya buru-buru menyedot bahan dalam kuali obat yang telah disuling sebelum menyimpannya ke dalam botol giok. Sementara Xiao Yan tetap sibuk dengan cara ini, beberapa keringat secara bertahap muncul di dahinya. Dia tidak repot-repot untuk menghapusnya saat dia melemparkan bahan obat terakhir di atas meja batu ke dalam kuali obat. Lebih dari 10 menit kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan bahan terakhir yang telah disuling dan menyimpannya ke dalam botol gioknya. Melihat proses pemurnian yang mulus, Xiao Yan akhirnya menghela nafas panjang. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Dengan sedikit terkejut, dia menemukan bahwa putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li sebenarnya belum menyelesaikan penyempurnaan mereka. Cektes, sepertinya tingkat pil obat yang ingin mereka suling tidak akan rendah. Meskipun jumlah bahan obat tidak mewakili tingkat pil obat, mereka yang membutuhkan lebih banyak bahan untuk disempurnakan dan lebih kompleks di alam biasanya milik tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan beristirahat sejenak. Setelah itu, dia mengadopsi ekspresi serius ketika dia mulai langkah berikutnya untuk memadukan bahan-bahan menjadi pil. Api berwarna hijau perlahan naik di dalam kuali obat. Murid-muridnya menatap dengan penuh perhatian pada bibit api yang melompat. Beberapa saat kemudian, tangannya tiba-tiba mulai menari. Satu botol demi satu, esensi bahan yang telah disulingnya sebelumnya tertib dimasukkan ke dalam kuali obat olehnya. Bibit nyala api segera menerkam ke depan, membungkus bahan obat itu dalam sekejap. Api berwarna hijau perlahan naik di dalam kuali obat. Murid-muridnya menatap dengan penuh perhatian pada bibit api yang melompat. Beberapa saat kemudian, tangannya tiba-tiba mulai menari. Satu botol demi satu, esensi bahan yang telah disulingnya sebelumnya tertib dimasukkan ke dalam kuali obat olehnya. Bibit nyala api segera menerkam ke depan, membungkus bahan obat itu dalam sekejap. Menutup matanya, kekuatan spiritual Xiao Yan yang bergejolak dipancarkan dari antara alisnya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya tampaknya mulai berlaku. Masing-masing reaksi halus dari setiap bagian dari bahan sekering dalam kuali obat akan langsung ditransmisikan ke dalam pikirannya. Setelah itu, ia akan dengan cepat membandingkannya dengan reaksi yang dicatat pada formula obat untuk memutuskan apakah arah proses pemurnian itu benar. Ketika Xiao Yan mulai bergabung dan membentuk pil putri kecil, Liu Ling dan Yan Li juga telah selesai menyempurnakan bahan mereka satu demi satu. Tanpa istirahat atau kata-kata yang tidak perlu, mereka dengan cepat menempatkan bahan-bahan yang telah mereka sempurnakan ke dalam kuali obat dan dengan cara yang sama memulai langkah menggabungkan mereka ke dalam pil. Ada beberapa suara lembut teredam yang kadang-kadang dipancarkan di tanah terbuka yang besar. Suara-suara ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan alkemis. Ini karena setiap kali mereka gagal dalam memurnikan pil obat, suara menjengkelkan semacam ini akan muncul. Setelah itu, kadang-kadang akan ada beberapa pesaing menghadapi kesedihan meninggalkan kompetisi. Oleh karena itu, 100 plus pesaing asli di lapangan terbuka secara bertahap berkurang. Grand Meeting ini seperti saringan dengan lubang yang cukup besar, menghilangkan pesaing-pesaing berukuran kecil dan lemah. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk tetap setelah disaring untuk beberapa putaran secara alami termasuk di antara generasi muda. Waktu perlahan berlalu, beberapa pesaing di tanah terbuka yang awalnya memiliki ekspresi tenang juga mulai sedikit terengah-engah. Beban dan konsumsi yang begitu besar benar-benar menyebabkan orang menjadi lelah. Bisakah Anda melihat pil obat mana yang sedang disuling dari tingkat yang lebih tinggi? Hai Bodong perlahan berjalan ke tempat di belakang Fama, menatap tanah terbuka dan bertanya dengan lembut. Aku tidak tahu sekarang. Fama menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Namun, masih mungkin untuk menemukan beberapa petunjuk ketika pil hendak dibentuk. Ketika pil obat tingkat 4 mulai terbentuk, itu akan memancarkan aroma pil uniknya sendiri. Semakin banyak aroma pil yang terkonsentrasi, semakin tinggi kadar pil obat yang disuling. Ketika pil obat tingkat 5 akan segera dibentuk, riak energi substantif akan muncul entah dari mana karena energi besar yang terkandung dalam pil. Petik 2. Hai Bodong sedikit mengangguk dan berhenti bertanya.
Tangannya diletakkan di belakang punggung saat dia diam-diam menunggu hasil kompetisi. Setengah jam berlalu dengan harapan banyak orang. Di platform atas, ekspresi Fama tiba-tiba berubah dan kegembiraan muncul di wajahnya yang dulu. Tatapannya memandang ke arah Xiaoyan. Di tempat itu, aroma pil samar sedang dipancarkan dan menyebar dari kuali merah gelap. Si kecil ini begitu cepat dalam membentuk pil. Api surgawi, memang luar biasa. Petik 2. Aroma obat samar yang sedang menyebar dari dalam kuali obat Xiaoyan juga dirasakan oleh putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li tidak jauh dari sana. Dua yang pertama tampak sedikit terkejut. Namun, Yan Li tertawa dingin dengan jijik setelah mencium aroma pil. Menurut kepadatan aroma obat semacam ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan pil obat yang dia saring kali ini. Jika ini adalah dasar dari orang itu, maka tempat juara kali ini tidak diragukan lagi akan menjadi milik Yan Li. Si kecil ini begitu cepat dalam membentuk pil. Api surgawi, memang luar biasa. Petik 2. Aroma obat samar yang sedang menyebar dari dalam kuali obat Xiaoyan juga dirasakan oleh putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li tidak jauh dari sana. Dua yang pertama tampak sedikit terkejut. Namun, Yan Li tertawa dingin dengan jijik setelah mencium aroma pil. Menurut kepadatan aroma obat semacam ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan pil obat yang dia saring kali ini. Jika ini adalah dasar dari orang itu, maka tempat juara kali ini tidak diragukan lagi akan menjadi milik Yan Li. Tatapan Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada pil obat berwarna hijau yang terus bergulir di dalam kuali obat. Dia mengendus aroma pil yang melayang-layang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sebuah pil spirit semangat hijau 3 jalur, biasa akan mengalami kesulitan mencapai kemenangan. Aku hanya bisa keluar semua. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam yang mengandung beberapa aroma obat di udara. Tangan kanannya lalu dengan cepat mengeluarkan danwan ungu pucat dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meremasnya ke dalam mulutnya dan mengunyah. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menarik kekuatan spiritual mengendalikan api berwarna hijau. Saat dia melakukannya, nyala api berwarna hijau yang semula bergolak dengan tenang menjadi kecil dengan suara kepulan. Seketika ketika api berwarna hijau hampir menghilang, Xiaoyan membuka mulutnya dan sekelompok api berwarna ungu terbang keluar, akhirnya mengalir ke dalam kuali obat. Orang kecil ini sebenarnya sedang memikirkan untuk menyempurnakan baris kedua. Melihat tindakan Xiaoyan, Fama, yang baru saja menghela napas lega, tiba-tiba merasa hatinya menjadi tegang. Dia juga tahu bahwa jika Xiaoyan ingin mendapatkan kemenangan, pil roh hijau 3 garis biasa saja tidak cukup. Namun, ketika memurnikan 3 jalur hijau spirit pill, hal yang paling sulit untuk dipahami adalah waktu ketika api perlu diubah. Harus diketahui bahwa bahkan ketika Fama memperbaikinya saat itu, dia telah gagal 2-3 kali sebelum berhasil. Xiaoyan, di sisi lain, hanya memperoleh formula obat untuk 1 malam. Ada banyak detail penting yang tidak mungkin dia pahami dan pahami sepenuhnya. Lagi pula, terlepas dari berapa banyak bakat yang ia miliki, mustahil baginya untuk sepenuhnya mempelajari formula obat tingkat 4 dalam waktu yang singkat. Anak kecil, berhati-hatilah. Anda tidak memiliki banyak peluang. Petik 2. Fama bergumam pelan. Dalam contoh tertentu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba merasakan bahwa nyala api yang awalnya tenang dalam kuali Xiaoyan tiba-tiba menjadi tidak teratur. Ini adalah kesalahan yang paling mudah muncul dan juga paling sulit dihindari selama pergantian api. Tatapan Fama menatap tajam ke tengah tanah terbuka. Di tempat itu, nyala api berwarna ungu kuali obat tampaknya akan segera keluar dari penahanan penutup kuali itu. Suhu udara di sekeliling meja batu juga telah dipanggang sampai menjadi agak ilusi. Setelah menciptakan aktivitas besar, tatapan yang tak terhitung dari kursi penonton segera berbalik. Ketika mereka melihat keringat Xiaoyan mengisi wajah merah, mereka semua mengambil napas lembut. Ah, itu gagal. Fama menghela nafas pelan setelah beberapa saat karena dia merasakan fluktuasi yang semakin keras. Wajah tuanya memiliki sedikit kepahitan.
Setelah suara Fama jatuh, suara indik telinga yang teredam tiba-tiba dikeluarkan dari kuali obat di depan Xiaoyan. Api berwarna ungu tiba-tiba padam. Abu hitam pekat keluar dari kuali obat. Ah, mendengar suara teredam itu, para penonton di kursi di kedua sisi mengeluarkan desahan penyesalan.